Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oke, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oke, bawa pedang di tangan. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, berjumpa lagi ya dengan Kak Vera di ibadah sekolah minggu online Gereja Kerasulan Pusaka. Nah, adik-adik semua apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kakak mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan juga pastinya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah mempersiapkan perlengkapan sekolah minggunya? Coba apa aja? Yang pertama, Alkitabnya sudah siap? Bagus. Yang kedua, alat tulis dan juga bukunya, buku catatan sudah siap? Bagus. Nah, yang ketiga, celengan dan juga persembahan. Dan yang keempat, tapi yang paling utama, apa itu? Ada yang bisa tebak? Nah, yang terutama ini yaitu hati dan pikiran kita adik-adik semua. Jadi ketika kita nanti memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu tidak menjadi kesia-siaan, tapi menjadi berkat bagi diri kita maupun bagi sekeliling kita. Oke, kakak anggap semuanya sudah siap ya. Nah, untuk itu kita akan memuji nama Tuhan dulu ya, dengan judul pujian hari ini kurasa bahagia. Musik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, bagaimana adik-adik? Sudah tertular belum rasa sukacita dan juga bahagianya pagi ini? Tentunya dong ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kakak ajak semuanya untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan, dan juga sukacita yang melimpah yang turun daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu online kali ini supaya lancar ya Tuhan, supaya tidak ada kendala ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan juga firman yang akan kami dengarkan nanti dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu online kali ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semua, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi. Namun sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian dulu ya, dengan judul pujian Kesiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Dwi untuk membawakan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Kak Vera. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bapak ya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, kita lipat tangannya, kita berdoa. Sungguh kami boleh mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan kami boleh dikumpulkan di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus punya ada bersama dengan kami.
baik bagi anak-anak maupun hamba sendiri ya Tuhan, agar firman-Mu ini tumbuh boleh kami terima dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam kasih-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang raja, yang mana diambil dari 1 Samuel 8 ayat 16. Namun, di sini Bapak tidak akan membaca ayatnya satu persatu, tapi Bapak akan menceritakan kisah tentang Samuel mengurapi raja. Dikisahkan bahwa Samuel ini sudah tua dan dia sudah tidak sanggup untuk memerintah bangsa Israel ini, yang mana akhirnya dia menyerahkan pemerintahannya kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah Yoel dan yang kedua adalah Abia, yang mana mereka ditempatkan di satu daerah yang namanya Berseba. Tetapi anak-anak Samuel ini itu tidak seperti bapaknya. Mereka memerintah dengan mencari keuntungan mereka. Mereka menghalalkan segala cara, bahkan memutarbalikan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan upah yang besar. Dan ini sebuah kejahatan di mata Tuhan, yang mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang Israel. Sehingga para tua-tua di Israel pun mereka berkumpul dan datang kepada Samuel. Dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitaran mereka. Dan mereka menceritakan bahwa Yoel dan Abia tidak memerintah yang baik seperti bapaknya, tapi mereka selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Maka Samuel pun merasa kesal hati dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, bukan kamu yang mereka tolak dari bangsa ini, tetapi akulah Tuhan Allahmu yang mereka tolak. Kenapa? Karena mereka sudah menyembah kepada berhala-berhala, Allah-Allah yang lain. Tetapi Tuhan memberikan keinginan mereka untuk mendapatkan seorang raja, yang mana mereka akan mendapatkan seorang raja dari dunia ini. Bangsa-bangsa ini harus membayar upeti. Kemudian anak laki-laki mereka harus menjadi pasukan bagi raja. Juga anak-anak perempuan mereka harus mengabdi kepada raja. Tetapi para tua-tua Israel tetap menginginkan seorang raja. Akhirnya Tuhan pun menuntun Israel untuk mendapatkan seorang raja. Dan ternyata mereka mendapatkan itu dari suku Benyamin. Nah, suku Benyamin ini adalah suku terkecil di antara 12 suku di Israel ini. Dan mereka adalah yang terhina dan paling menderita di antara suku-suku yang lain. Maka didapatinya lah seorang pemuda yang bernama Saul. Yang mana Saul ini adalah seorang yang pemalu, lugu, namun dia mempunyai postur yang tinggi besar. Akhirnya Samuel pun mengurapi Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Saul pun dibawa kepada orang-orang Israel untuk diperkenalkan. Inilah raja kalian. Mereka pun orang-orang Israel bersorak-sorai, bergembira bahwa mereka sekarang sudah mempunyai raja. Dan Saul pun diuji untuk melawan orang-orang Amon yang jahat. Yang mana orang-orang Amon ini merencanakan suatu rencana yang jahat. Mereka akan mengepung kota Israel dan juga akan
mencungkil mata kanan orang Israel, bahwa inilah satu rencana yang sangat jahat. Berita itu pun terdengar oleh Raja Saul. Maka Raja Saul pun mempersiapkan pasukannya untuk berperang melawan orang-orang Amon. Ketika mereka bertemu, maka Saul pun memenangi peperangan melawan orang-orang Amon. Dan dia berkata kepada, hari ini Tuhan sudah menunjukkan keselamatan bagi orang Israel. Dan Tuhan memang memberikan kemenangan pada hari itu. Tetapi Saul tidak menghormati Tuhan. Suatu hari, sebelum berperang melawan orang-orang Filistin, Saul memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Yang mana bahwa itu adalah pekerjaannya Samuel. Yang sebenarnya dia tahu dia harus menunggu Samuel datang dan melakukan persembahan korban bakaran itu. Tetapi Saul tidak mentaati. Dia melakukannya sendiri. Maka Samuel pun berkata kepada Saul, perbuatanmu ini adalah bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tetapi Saul hanya berpikir kecil bahwa ini adalah dosa yang kecil. Tetapi yang namanya tidak taat dan mentaati perintah Tuhan, ini adalah dosa yang serius. Karena besar atau kecil sama. Di waktu yang lain, Tuhan memerintahkan untuk menghancurkan orang-orang Amalek yang jahat. Tetapi Saul dan orang-orangnya membiarkan raja Amalek, yaitu Raja Agag, itu tetap hidup. Dan mereka juga merampas barang-barang berharga dan juga lembu, dan yang dia katakan bahwa dia menyimpan semuanya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Disinilah letak ketidakan Saul, yang mana harusnya dia membunuh Raja Amalek tersebut dan tidak merampas barang-barang berharganya. Maka Samuel pun berkata kepada Saul, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sendirian. Engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Saul sangat menyesal atas dosanya, tetapi sudah terlambat. Makanya akhir hidupnya pun dia tidak merasa bahagia karena dia tidak mentaati Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi tentang Raja Saul yang tidak taat pada Tuhan, di sini kita anak-anak belajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat juga. Jangan menyepelekan hal kecil apapun. Contoh sederhananya, misalkan kalau anak-anak di sekolah mengerjakan PR, jangan juga mengerjakan PR yang teman kalian yang belum mengerjakan, karena itu bukan bagian buat kalian. Kalian mengerjakan adalah PR-nya untuk sendiri. Itu suatu tanggung jawab. Di sini guru mengajarkan untuk kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita ataupun belajar kita. Sama seperti Saul pun, dia tidak mentaati Tuhan. Dia menganggap sepele bahwa korban sembarangan itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk Saul. Tetapi sudah ditetapkan bahwa hanya Samuel yang boleh melakukan itu. Nah, anak-anak bisa belajar bukan dari pembelajaran ini. Semoga kisah tentang Saul ini anak-anak bisa mengingatnya, baik itu nanti di sekolah ataupun di rumah, untuk menjadi anak-anak yang taat dan patuh. Firman Tuhan untuk pagi ini cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi berkat buat kalian semuanya. Amin. Kita berdoa kembali. Mari tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang mana telah pimpin di dalam ibadah kami, khususnya di dalam kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepadamu dan juga kepada orang tua, agar hidup kami
sungguh-sungguh dapat berarti bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Dwi sudah membawakan kebenaran dari firman Tuhan pada minggu kali ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik semua, untuk selanjutnya mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu mari kita iringi dengan lagu pujian yang berjudul Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, oh na 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 na. Ya, adik-adik semua, kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu online kali ini. Tapi adik-adik jangan lupa, kalau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan itu bisa kapan saja adik-adik dan di mana saja. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk mengaplikasikan atau melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah sekolah minggu kali ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sekolah minggu online kali ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman, kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan tolong mampukan kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semoga firman ini tidak hanya menjadi berkat bagi kami, melainkan bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu juga ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami persembahkan ini dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Bye.